Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Dan insya Allah kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait ekonomi, khususnya di bagian akuntansi. Nah, ini bisa digunakan sebagai bahan belajar buat menghadapi TKA untuk anak SMA. Bisa juga untuk pembelajaran menghadapi CPNS tes SKB. Baik, kita lihat di sini, jika sebuah perusahaan, ini nomor 1, jika sebuah perusahaan mencatatkan pendapatan senilai 500.000, jadi perusahaan ini mencatat 500.000 sebagai pendapatan, dan biaya operasional 300.000, jadi ada dua akun, pendapatan dan biaya operasional. Maka laba bersih perusahaan setelah pajak 20%, nah pajaknya besarannya 20%, adalah, baik, yang pertama, di sini yang ditanya adalah laba bersih. Nah, berarti rumusnya laba itu diperoleh dari pendapatan kita kurangi dengan biaya, dengan beban, biaya operasional. Nah, pendapatannya kita tahu bahwa angkanya 500.000. Kemudian dikurangi biaya operasional, berarti 300.000. Nah, berarti ini laba bersihnya sebesar 200.000 ya. Nah, ini laba bersihnya. Pertanyaannya di sini, laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak adalah berapa? Nah, sedangkan besaran pajaknya 20%. Berarti bisa kita gunakan rumus dikurangi besaran pajak, yaitu besaran pajaknya adalah 20%. Begitu. Nah, ini besaran pajaknya. Berarti kita cari dulu besaran pajak 20% dari 200.000 itu berapa? Atau bisa kita gunakan rumus yang lain. Ini rumus pertama, 200.000 dikurangi, berarti 20% dari 200.000. 200.000 kita kalikan 20% atau 20/100. Hasilnya adalah, ini berarti 200.000 dikurangi 40.000. Maka jawabannya adalah 160.000. Nah, ini adalah laba bersih setelah pajak. Maka jawabannya adalah yang A. Ini cara pertama. Bisa juga pakai cara yang lain. Tadi besaran laba bersihnya adalah ini, 200.000. Jadi bisa pakai cara yang kedua. Ini cara pertama, cara yang kedua. Cara kedua berarti 200.000. Kemudian bisa pakai rumus, karena dia ditanya laba bersih, ini cukup menggunakan rumus dikalikan dengan 80%. Nah, kenapa dikalikan 80%? Karena tadi labanya kan 20%. Pajaknya 20%. Nah, kalau kena pajaknya 20% berarti kan yang tidak kena pajak, berarti kan sisanya. Nah, berapa sisanya yang tidak kena pajak? Berarti 100% dikurangi pajaknya 20%. Maka yang tidak kena pajaknya adalah 80%. Nah, 80% ini kita kalikan dengan laba bersihnya, yaitu 200.000. Maka hasilnya adalah 160.000. Nah, ini cara yang lebih cepat sebetulnya. Jadi ketika pajaknya 20%, berarti yang tidak kena pajaknya 80%. 80% dikalikan laba bersihnya. Maka ketemulah jawabannya menjadi 160.000. Nah, oke. Berikutnya nomor yang kedua. Nomor yang kedua kita lihat. Dalam neraca saldo per 31 Desember 2025 terdapat akun sewa dibayar di muka. Oke. Akun sewa dibayar di muka ini kategorinya adalah aset ya. Oke, atau harta. Sebesar 6 juta. Keterangan akhir menyebutkan dari jumlah 6 juta ini, 2 juta telah menjadi beban. 2 juta sudah terpakai berarti, karena dianggap menjadi beban. Berdasarkan informasi tersebut, maka akun sewa dibayar di muka yang sebenarnya setelah penyesuaian. Jadi pada tanggal 31 Desember, infonya bahwa ada sewa dibayar di muka, itu besarannya 6 juta. Nah, pertanyaan pertama, ini posisinya di mana? Karena sewa dibayar di muka kategorinya aset, maka berarti ini di debit. Nah, ini yang pertama. Kemudian keterangan akhir menyebutkan dari jumlah ini, maksudnya dari jumlah 6 juta ini, telah menjadi beban. Berarti telah terpakai. Nah, telah terpakai berarti bebannya sewa dibayar di muka menjadi beban. Berarti
sewa dibayar di mukanya itu berkurang sebesar 2 juta karena di sini sudah terpakai atau sudah menjadi beban. 6 juta berkurang 2 juta, maka sisanya adalah 4 juta. Berdasarkan informasi tersebut, maka akun sewa dibayar di muka setelah penyesuaian adalah 4 juta. Jadi pada tanggal 31 Desember awalnya 6 juta, tapi ternyata setelah dicek bukan 6 juta. Setelah dicek secara fisik ada yang sudah menjadi beban atau ada yang sudah terpakai, yaitu 2 juta. Berarti yang awalnya 6 juta terpakai 2 juta, maka kan sisanya 4 juta. Maka di sini berdasarkan informasi tersebut akun sewa dibayar di mukanya adalah sebesar 4 juta. Jawabannya yang C. Posisinya di mana? Posisinya kalau kita ingin tahu ini ada di debit. Karena posisi debit yang pertama 6 juta, ini berkurang 2 juta berarti dia di kredit. Penyesuaiannya kalau jurnal penyesuaiannya berarti di sini bisa beban sewa kemudian sewa dibayar di muka. Ini untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, besarannya 2 juta, beban sewa dibayar di mukanya juga sama 2 juta. Oke, berikutnya nomor yang ketiga. Pada tutup buku 31 Desember 2025 masih terdapat bunga terutang. 31 Desember tapi ada bunga yang terutang. Ingat, ini kategorinya bunga ya, bunga terutang. Atas pinjaman selama 4 bulan. Pinjamannya 4 bulan, bunganya 5% per tahun. Berarti selama 1 tahun itu 15%. Tapi pinjamannya 4 bulan. Jumlah pinjaman bank 5 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, nah berarti ini kita mencari jurnal penyesuaian untuk bunga terutang. Nah ini kata kuncinya. Nah pertama kita hitung dulu bunga terutangnya. Bunganya berarti bunga terutang besaran bunganya tadi 15%. Atau kita buat 15/100 ya. Kemudian pinjamannya selama 4 bulan. 4 bulan. Tetapi di sini bunganya 15% per tahun. Berarti kita bagi dengan 12. Ini 12 bulan maksudnya ya, dalam 1 tahun. Kemudian berapa besaran pinjamannya? Kita kalikan 5 juta. Nah, seperti ini. Maka kita hitung di sini. Ini kita coret 12 dengan 4. 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3. Berarti ini 1/3. Kita coret lagi di sini 15 dengan 3 itu 5. Maka hasilnya 5 dikali 1 dikalikan 5 juta. Kita coret nolnya 2. Ini berarti 5 dikali 50.000. Maka besaran bunganya adalah 250.000. Nah, jawaban pertama bunganya 250.000. Ini salah. Yang D juga salah. Yang E juga salah. Yang C juga salah. Karena besarannya 250. Karena ditanya bunga terutangnya. Maka yang paling betul adalah B. Beban bunga, utang bunga. Nah, kita buktikan dari kalimat pada nomor 3 ini. Pada tutup buku 31 Desember masih terdapat bunga terutang. Bunga terutang. Berarti kan akunnya, perusahaan itu punya utang bunga. Utang bunga adanya di mana? Di kredit. Ya kan? Kemudian dia akan nanti dibayar menjadi beban bunga. Beban bunganya di debit. Besarannya tadi 250.000. Oke. Nomor berikutnya yaitu nomor 4. Modal awal sebuah perusahaan 80 juta, laba bersihnya 14 juta, fribe-nya 6 juta, hitung modal akhir. Ini sederhana sebetulnya. Kalau kita mau tanpa rumus juga bisa. Jualan, ketika kita jualan, anggap saja kita berjualan. Modalnya 80 juta. Kemudian ada pendapatan, ada beban. Nah, tiba-tiba kita dapat laba 14 juta. Berarti kan uang kita bertambah. Modalnya 80 juta, dapat laba 14 juta. Berarti kan ditambah. Kemudian fribe-nya 6 juta. Fribe itu pengambilan. Berarti diambil, dikurangi 6 juta. Nah, maka jawabannya bisa kita ketahui 94 dikurangi 6 atau 14 dikurangi 6 kan 8. Berarti 86 juta. Nah, jawabannya yang C. Ini kalau kita tanpa rumus. Kita berjualan modalnya 80, dapat untung 14, berarti ditambah, kemudian dipakai. Fribe itu diambil lah. Dipakai atau diambil oleh kita 6 juta. Atau maka jawabannya adalah 86. 14 dikurangi 6 bukan 6 ya, 8, sorry.
Nah, 88 juta. Nah, ini salah ya. Bukan yang C, yang B, 88 juta. Karena 14 dikurang 6 itu 8. Nah, itu kalau kita tanpa rumus. Kalau mau pakai rumus bisa. Modal akhir, rumusnya modal awal, nah ditambah atau dikurang, tergantung nih. Kalau dia pendapatan, dikurang beban. Nah, dikurang fribe. Nah, maksudnya ketika modal awal saya simbolkan MA, kalau ditambah berarti posisinya laba. Ditambah laba dikurang fribe. Nah, kalau posisinya yang ini pendapatan dan beban ternyata lebih besaran beban, berarti modal awal dikurang bukan laba, berarti rugi. Nah, karena kan pendapatan dan beban lebih besaran beban, berarti dia mengurangi. Nah, dikurang fribe. Ini kondisi kalau laba, ini kondisi kalau rugi. Nah, ini kebetulan kondisinya dia laba. Modalnya 80, dapat untung 14, diambil 6. Jadi 88 juta. Ini rumusnya ya. Ini rumus untuk mencari modal akhir. Nomor berikutnya yaitu nomor yang kelima. Nomor 5, diketahui data sebuah perusahaan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pendapatan jasa 6.250.000, beban sewa 3 juta, beban gaji 750.000, beban perlengkapan 500.000, modal awal 9.750.000, modal akhir 11 juta rupiah. Dari data di atas besar fribe. Oke. Berarti untuk mencari fribe kita tulis dulu modal akhir sama dengan modal awal. Kita lihat di sini pendapatan dan beban lebih besaran mana? Ya, anggap saja kita ini tambah dulu saja ya. Ditambah, anggap ini laba. Pendapatan dikurang beban. Nah, nanti kita lihat. Dikurang fribe. Oke. Modal awalnya kita ketahui di sini 9.750.000. Modal akhirnya 11 juta. Nah. Oke, ditambah, ini masih tambah atau kurang ya. Pendapatan dikurangi beban. Kita hitung dulu pendapatannya ada pendapatan, kita hitung. Pendapatannya 6.250.000. Dikurangi beban. Beban yang pertama 3 juta. Dikurangi 3 juta. Hasilnya 3.250.000. Kemudian ini beban sewa. Dikurangi lagi dengan beban gaji. Gajinya 750.000. Berarti masih untung ya. Ini 32 dikurangi 7, 25. 2.500.000. Dikurangi beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Angkanya 500.000. Maka hasilnya 2 juta. Nah, berarti karena posisi beban dan pendapatan lebih besar daripada beban, maka di sini menjadi laba ya. Nah, ini rumusnya menjadi laba. Berarti kita tambahkan karena dia laba. Berapa tambahannya? Yaitu 2 juta. Dikurangi fribe. Fribe-nya kan yang dicari. Nah, berarti 11 juta sama dengan 11 juta 750.000 dikurangi fribe. Nah, kalau udah begini kan ini matematika sederhana ya, matematika dasar. 11 juta sama dengan 11 juta 750.000. Berarti kalau kita mau rubah, ya tinggal dibuat saja berarti 11 juta 750.000. Ini 11 jutanya pindah menjadi negatif kan, 11 juta. Fribe-nya pindah jadi positif. Nah, maka jawabannya kan ketahuan 750.000. Maka jawabannya di sini 750.000 yang E. Nah, kalaupun kita nggak pakai rumus bisa sebetulnya. Sederhana saja. Modalnya 975. Jadi begini, modalnya 975. Dapat pendapatan 6250, berarti kan ditambah. Dikurangi beban sewa, dikurangi 3 juta. Dikurangi beban gaji, dikurangi perlengkapan. Hasilnya berapa? Setelah itu ketemu hasilnya, berapa beda antara modal akhir dengan hasil perhitungan yang ini. Nah, hasilnya akan sama, yaitu 750 rupiah. Maka besarnya fribe itu adalah 750. Seperti itu. Ini untuk nomor yang ke-5. Oke, berikutnya nomor yang ke-6.
Saldo awal sebuah perusahaan modalnya adalah 50 juta. Laba bersih periode berjalan 12 juta dan FRIPE-nya 3 juta. Berapa modal akhirnya? Nah, ini gampang ya. Modal akhir sama dengan berarti modal awal. Karena ini sudah jelas laba bersih berarti tambah saja. Tambah laba dikurang FRIPE. Nah, kamu berjualan modalnya 50, dapat untung 12, diambil 3 juta. Sudah ketahuan. Ini jawabannya 59 ya, 50 juta. Kita hitung dulu. Dikurangi 12 juta, maaf, ditambah 12 juta. Dikurangi 3 juta. Maka jawabannya adalah 59 juta. Nah, gampang. Oke. Berikutnya, nomor yang ke-7. Pada akhir periode, CV Mandiri memiliki pendapatan 15.500, bebannya 4.700. Nah, ini udah ketahuan, pendapatan 15 juta, bebannya 4 juta. Ini berarti kan untung, karena pendapatan lebih besar daripada beban. Ini untung. Ditambah FRIPE 2 juta. Hitung modal akhir jika modal awal adalah 50. Nah, sama berarti ya, modal akhir sama dengan pendapatannya modal awal ditambah untung atau laba dikurangi FRIPE. Berarti kita lihat di sini pendapatannya 15 juta, modal awalnya di sini 50 juta ya. 50 juta. Kemudian ditambah laba, berarti ini cari dulu 15 dan 4.700 itu bedanya berarti 10.800 ya. Ya benar. 10.800. Dari mana 10.800? Ini 15.500 dikurangi 4.700. Nah, ini 10.800. Oke. Kemudian dikurangi FRIPE, ditambah FRIPE-nya 2 juta. 2 juta. Berarti jawabannya di sini 50 ditambah 10,8 ditambah 2. Berarti 60,8 berarti 58,800 ya. 58.800. Nah, ini jawabannya. Dapat. Oke. Mudah ternyata ya. Nomor 8 masih berkaitan dengan akuntansi. Saldo akun dibayar di muka sebesar, ini berapa angkanya ya? Anggap saja kita lihat dulu saja ya. Jumlah sebesar ini dibayarkan pada stasiun radio untuk 10 kali siaran. Sampai akhir periode baru disiarkan 6 kali. Ini 6 kali ya. Banyak yang tipe ini. Maka jurnal penyesuaiannya adalah Yang pertama ini diminta jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian kita lihat di sini saldonya adalah akun dibayar di muka. Ini akun dibayar di muka, ini tipe juga ya. Saldo akun dibayar di muka. Ini tentang apa nih? Siaran. Ini anggap saja iklan berarti. Saldo akun iklan dibayar di muka sebesar, ini kemungkinan angkanya berapa ya? 9 jutaan sepertinya. Karena ini kelipatan 9. 3654. Tapi 300 bukan. Tapi nggak apa-apa, kita anggap 9 juta saja dulu ya. Saldo akun iklan dibayar di muka sebesar 9 juta. Jumlah sebesar itu dibayarkan kepada stasiun radio untuk 10 kali. Jadi 9 juta untuk 10 kali. Berarti kan kita tahu sekalinya berapa. Sekalinya berarti kan 1 juta ya. 900.000 ya. 900.000 itu sekali. Nah, kita lihat di sini ada penjelasan. Sampai akhir periode baru disiarkan 6 kali. Nah, yang sudah berjalan itu 6 kali. 6 kali dikalikan berapa? Dikalikan 900.000 karena satu kalinya 900.000. Maka di akhir periode yang sudah terpakai itu adalah 5.400.000, ya kan? Karena kan yang terpakainya 6 kali. Nah, yang perlu kita ingat dalam jurnal penyesuaian, ingat, untuk penyesuaian dalam akuntansi itu ketika dia harta, maka fokusnya kepada nominal yang terpakai. Jadi yang dipakai dalam jurnalnya itu adalah nominal yang terpakai. Ingat sekali lagi, untuk jurnal
penyesuaian dalam akuntansi jika dia berkaitan dengan harta, karena ini iklan dibayar di muka itu dianggap harta, maka yang digunakan adalah nominal yang terpakai, nominal yang telah expired, nominal yang terpakai, nominal yang hilang, nominal yang sudah dijadikan beban. Di sini 6 kali sudah dipakai, karena di sini diketahui sampai akhir periode baru disiarkan. Artinya sudah terpakai, sudah disiarkan sebanyak 6 kali. Dikalikan 900.000 maka 5,4. Jawabannya yang A salah, ya kan? Yang D salah, yang E juga salah. Yang betul adalah B atau C. Nah, kita lihat di sini. Karena di sini akunnya iklan dibayar di muka, yang terpakainya 5.400.000, maka yang terpakai ini kita sebut dengan sebagai beban. Namanya beban apa? Namanya beban iklan. Karena tadi nama akunnya adalah iklan. Berarti 5.400.000. Mencari beban iklan yang 5.400.000. Nah, ini kebetulan yang buat soalnya saya keliru nih. Harusnya 5.400.000 nih, bukan 640. Nah, kalau begini kan pengecohnya lumayan. Nah, kalau ini udah ketahuan jawabannya bukan B ya. Jawabannya yang C. Nah, tapi seandainya 540 yang B dan C pun 540, nah ini jadi pengecoh. Karena beban iklannya sama-sama 540, nah cuman posisinya di debit atau di kredit. Nah, kita kembali ke sini. Oke, karena tadi nilai yang terpakai adalah 5.400.000, maka dia menjadi beban iklan. Beban iklan buat perusahaan itu menjadi posisinya di debit karena dia bertambah bebannya. Kemudian di perusahaan sendiri nilai yang terpakai itu berarti mengurangi nilai awalnya. Maka di sini berkurang, iklan dibayar di muka sebesar 5.400.000. Kenapa mengurangi? Karena tadi awalnya dia bayar 9 juta untuk 10 kali, terus terpakai 6 kali atau 5.400.000. Berarti yang iklannya tersebut kan berkurang. Berkurangnya sebanyak berapa rupiah? Berkurangnya sebanyak 6 kali dengan nilai rupiahnya adalah 5.400.000. Maka di sini iklan dibayar di mukanya di kredit. Nah, kalau kita hitung kan 9 juta dikurangi 5.400.000 nanti ada hasil sisanya, yaitu sebanyak 4 kali ya. 4 kali yang belum dipakai, kalau kita kalikan 900.000 itu kan 3,6. Nah, ini kan sama. Kalau tadi punya 9 juta, terpakai 5.400.000, sisanya 3,6. Nah, ini kalau kita mau memastikan ya. Nah, tapi untuk nilai dalam jurnal penyesuaian yang dipakai adalah nilai yang terpakai ketika berkaitan dengan harta. Karena di sini posisinya iklan dibayar di muka ini dianggap sebagai harta. Seperti itu. Karena dalam menentukan jurnal penyesuaian ada yang menggunakan metode harta, ada yang menggunakan metode utang. Nah, ini kita menggunakan metode harta ya. Pendekatan harta di sini. Kita lihat di sini neraca saldo menunjukkan beban gaji 4 juta. Jadi di neraca saldo itu bagian beban gaji dia menunjukkan angka 4 juta. Sini ya. Ini posisinya debit, ini kredit. Oke. Pada akhir periode masih ada gaji yang belum dibayar. Maksudnya pada akhir tahun, di bulan Desember, di tahun tersebut, ada yang belum dibayar sebesar 1,5. Jurnal penyesuaiannya adalah berarti karena belum dibayar dan itu kewajiban perusahaan, maka dia menjadi utang ya. Namanya utang apa? Utang gaji atau gaji yang masih harus dibayar. Utangnya bertambah berarti di kredit. Nah, angkanya 1,5. Kita masukkan 1,5. Oke, ini ditanya jurnal penyesuaian untuk gaji yang belum dibayar. Berarti kita lihat di sini gaji terutang ini salah karena di debit. Kemudian ini gaji terutang bisa jadi yang C ini salah karena di sini kas. Di sini tidak dinyatakan sudah pembayaran, tapi malah menunjukkan belum dibayar 1,5. Beban gaji sama kas ini jelas salah. Modal sama gaji jelas salah juga karena tidak mempengaruhi modal. Maka kemungkinan adalah jawabannya yang B. Beban gaji dan gaji terutangnya 1,5. Dia menjadi beban buat perusahaan karena di tahun tersebut harus tutup buku. Nah, tetapi munculnya adalah utang. Nanti di tahun berikutnya harus dibayar gitu. Oke, jadi di sini jawaban adalah yang B. Oke, nomor 10.
Pada tanggal 3 Juli, CV Maju Servis mencatat pendapatan jasa sebesar 9 juta. Oke, pendapatan jasa ya. Namun baru diterima 6 juta. Jadi diterima cashnya 6 juta. Ayat jurnalnya berarti dapat uang, cash dapat uang berarti bertambah di debit sebesar 6 juta. Yang pertama, tapi pendapatannya totalnya adalah total semuanya adalah 9 juta. Nah, ini kan ada perbedaan 3 juta. 3 jutanya kita letakkan di debit ya, karena pendapatannya sudah 9 juta. Ini di kredit. Nah, apa yang 3 juta itu? 3 juta yang belum diterima itu namanya piutang. Karena sudah melakukan pendapatan, sudah melakukan pekerjaan. Jadi dia dapat uang 6 juta, terus sisanya orang tersebut punya hutang kepada CV Maju Servis sebesar 3 juta. Jadi utang di orang lain itu namanya piutang. Jadi jawabannya adalah kas debit. Mana kas debit? Ini keliru, ini juga keliru. Kas debit 6 juta, piutang 3 juta, debit pendapatan. Nah, ini yang C. Nah, demikian untuk pembelajaran kali ini. Insyaallah nanti kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.